Ada Bu Nur. Mas Jovan. Apa kabar Mas Jovan? Sehat Bu. Kebetulan Bu, saya dari kemarin tuh pengen nanya ini Bu dan juga nyariin Ibu, pengen cerita sama Ibu. Silakan duduk Mas Jovan. Duduk ya Bu? Iya. Jadi gini Bu. Mm-mm. Jadi di perusahaan saya itu kan ada mau pengurangan karyawan. Dan saya juga takut Bu, kalau misal saya di PHK, saya gimana Bu strateginya, atau mungkin saya bakal gimana gitu Bu. Wah, Mas Jovan, yang pertama yang Mas Jovan harus persiapkan adalah emergency fund. Let's say you have an emergency fund of 10 lakh rupees. Should you keep it idle or invested? Now, as the name suggests, you require an emergency fund in the time of an emergency. So the first priority should be that the funds should be liquid and the capital must be safe. Putting that into perspective, you can follow the rule of 30-40-30. Nah, jadi kalau dari gaji yang ada, sisihkan sebagian, sekitar 15%, 20%. Misalnya gaji Mas Jovan 10 juta, 2 juta untuk cadangan. Kalau memang akhirnya Mas Jovan di PHK seperti itu, untuk beberapa bulan ke depan. Nah, yang kedua, sisihkan juga, berarti kan Mas Jovan harus punya profesi yang lain kan. Kalau misalnya di PHK kan, mungkin modal buat bisnis. Ya sekitar 10%. Jadi kalau misalnya dari 10 juta ya 1 juta sampai 2 juta Mas Jovan sisihkan buat modal nanti bisnis gitu. Sekarang ini yang lagi relevan atau yang mungkin diminati itu apa aja, saya nggak tahu Bu. Nah, bisnis yang terbaik sebenarnya adalah bisnis yang berdasarkan hobinya Mas Jovan. Lagi-lagi saya takut gagal Bu, kan saya juga nggak pernah punya pengalaman buka bisnis. Saya kan awalnya sebagai karyawan ya Bu ya. Dan kalau buka bisnis itu saya juga nggak tahu gimana caranya, atau mungkin step awalnya tuh kayak gimana gitu. Nah, yang pertama adalah Mas Jovan kan sudah tahu nih kan suka hobinya traveling, berarti bisnisnya bisa terkait traveling. Nah, yang kedua tujuannya pengen apa? Nah, yang ketiga tentunya harus punya strategi yang pas dengan tujuannya Mas Jovan. Jadi kombinasi antara apa yang kita suka dengan tren yang ada di masyarakat. Untuk mengelola bisnisnya Bu, mungkin ada tips dari Bu supaya saya juga nanti nggak meraba-raba gitu Bu. Nah, dalam mengelola bisnisnya itu yang pertama modalnya tidak perlu terlalu besar ya. Lalu kita juga melihat ya apa sih kekuatan dari bisnis kita. Itu mulai dari SWOT analysis.